Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Noval Abian, NIM 226022410001. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga angkatan 2022. Baik, di sini saya membuat video ini bertujuan untuk menunaikan tugas mata kuliah MBKM Kepemimpinan. Pada video kali ini saya ingin membawakan terkait kepemimpinan seorang yang terkemuka di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa seorang pemimpin adalah salah satu ujung tombak atau ujung dari prisma segitiga sebuah keorganisasian, yang mana pemimpin tersebut fungsinya sebagai role model atau pemimpin dari anggota-anggota yang dipimpinnya. Sebagai role model, tentu saja seorang pemimpin harus memiliki segala hal yang lebih daripada anggota-anggotanya itu sendiri. Salah satunya adalah dari sifatnya, dari perawakannya. Pemimpin tersebut harus lebih daripada anggota-anggotanya. Kenapa? Agar anggota-anggota tersebut dapat memiliki cerminan atau memiliki contoh untuk menjalani sebuah kelompoknya, sebuah kegiatannya, sebuah keorganisasiannya agar lebih baik ke depannya dengan cara mencontoh pemimpinnya itu sendiri. Nah, dari segi fisik itu sendiri, pemimpin yang ideal atau pemimpin yang baik biasa digambarkan dengan tubuh yang bagus, badannya sehat, bugar, juga memiliki perawakan atau pembawaan yang ceria, yang senang, karena hal tersebut tentu saja akan menimbulkan vibes atau suasana yang positif bagi diri pemimpin itu sendiri, seorang pemimpin itu sendiri, atau yang mana akan membawa vibe positif tersebut menjalar ke dalam organisasi yang dipimpinnya, dan tentu saja hal tersebut akan memiliki pengaruh baik ke depannya bagi organisasi yang dipimpinnya, seperti itu. Tentu saja pemimpin yang baik bukanlah orang yang memiliki perawakan yang buncit atau bungkuk, lemah, lesu, letih. Karena apa? Karena jika pemimpin memiliki perawakan yang sudah saya sebutkan tadi, seperti gendut, buncit, lemah, letih, lesu, hal tersebut akan menjadi sebuah bumerang bagi pemimpin itu sendiri. Karena anggotanya akan merasa, ini bukan pemimpin yang baik, ini pemimpin kok bentukannya seperti ini. Hal tersebut tentu saja akan membuat munculnya pemimpin bayangan, yang mana hal yang lebih buruk akan terjadi dalam organisasi atau kelompok yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki perawakan tidak baik atau kurang baik tersebut. Tentu saja perawakan yang baik seperti badannya sehat, tadi saya ulang kembali, badannya sehat, tubuhnya bugar, perawakan dan pembawaannya ceria, senang. Hal tersebut akan menjadi contoh baik atau munculnya vibe positif bagi diri seorang pemimpin tersebut, dan juga menular atau menjalar ke organisasinya itu sendiri. Hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya menggunakan buku Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad SAW karya Imam At-Tirmizi yang sudah dimodernisasi oleh Ummul Qura. Baik, bismillah, kita akan buka pada bab fisik Nabi Muhammad SAW. Humaid bin Mas'adah Al-Bashri bercerita kepada kami, Abdul Wahab As-Saqafi meriwayatkan dari Humaid dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, dan fisiknya bagus. Rambut beliau tidak keriting, juga tidak lurus. Warna kulitnya kecoklatan, dan jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Sumber lain juga mengatakan Muhammad bin Bashar, yakni Al-Abdi, bercerita kepada kami. Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Syu'bah bercerita kepada kami dari Abu Ishaq. Ia berkata, aku mendengar Al-Bara' bin Azib berkata, Rasulullah SAW adalah laki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai cuping telinga, dan beliau
memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau di muka bumi ini. Sumber ketiga juga mengatakan ya hal serupa dari Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Waqi' bercerita kepada kami dari Abu Ishaq dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Rambutnya mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukan orang yang berperawakan pendek ataupun terlalu tinggi. Hal ini senada dengan apa yang saya utarakan sebelumnya, bahwa pemimpin yang baik, pemimpin yang dapat dijadikan sebuah role model bagi anggota-anggota yang dipimpinnya, memiliki salah satu bentuk fisik yang baik gitu sendiri. Misalnya tubuhnya sehat, bugar, juga memiliki jiwa-jiwa atau wibawa. Dan ya, hal ini terdapat pada Nabi Muhammad SAW. Terbukti dari dari 3 sumber yang sudah saya bacakan tadi, bahwa Nabi Muhammad memiliki badan yang bidang, lalu cara berjalannya pun tegak, tidak bungkuk, tidak lesu, yang mana hal tersebut akan menjadi sebuah sebelah mata saja, dipandang sebelah mata oleh anggota-anggota yang dipimpinnya. Dan tentu saja karena Nabi Muhammad memiliki perawakan yang bidang tadi, memiliki tubuh yang sehat, cara berjalan yang tegak, juga memiliki kerapian yang baik, ditandai dengan rambutnya yang panjang sehingga sebahu tapi tertata dengan rapi. Hal tersebut akan menjadi nilai plus bagi pemimpin itu sendiri di mata anggota yang dipimpinnya. Dan tentu saja itulah yang menyebabkan kenapa banyaknya pengikut Nabi Muhammad SAW. Ada sumber lain juga mengatakan dari Ahmad bin Abdah, Ad-Dabi' Al-Basri, Ali bin Hujr, dan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain, yakni Ibnu Abi Halimah bercerita kepada kami, adapun maknanya sama. Mereka berkata, Isa bin Yunus telah bercerita kepada kami dari Umar bin Abdillah Maula Ghufrah, ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Ali pernah menyifati Rasulullah SAW dengan mengatakan, Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut beliau itu tidak keriting, bergulung, dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan, mata beliau hitam pekat, dan bulu matanya lentik. Kuat tulang bahu dan pundaknya, tidak berbulu di sekujur tubuh, tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai ke perut. Telapak tangan dan kakinya tebal. Jika berjalan, beliau berjalan dengan penuh kekuatan, seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jika beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, dan paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya, dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Nah, itu dia. Nabi Muhammad pun memiliki sifat yang begitu mulia. Pada era saat ini, sering kita jumpai orang-orang yang bahkan bisa dibilang bukan sebagai pemimpin, itu ketika dipanggil justru tidak menengok, atau hanya menengok sekadar kepalanya saja yang menengok ke belakang atau ke samping. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika dipanggil, seluruh badannya berputar, dari kepala hingga batang tubuhnya ikut berputar. Kenapa? Hal tersebut untuk menghormati orang yang memanggilnya, menyapanya, dan menegurnya. Itu merupakan salah satu bentuk kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yang mana jika ditirukan oleh anggota-anggotanya atau orang-orang yang dipimpinnya, pastilah orang-orang tersebut akan menjadi orang yang terbaik pula. Karena memiliki pemimpin yang baik, otomatis anggota-anggotanya pun akan ikut baik jika anggota tersebut menjadikan pemimpin tersebut sebagai role model di kehidupan sehari-harinya. Nabi Muhammad juga memiliki wibawa sebagai seorang pemimpin, ditandai dengan jika berjalan beliau
dengan penuh kekuatan, seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad melangkahkan kakinya dengan penuh ketegasan, penuh dengan kemantapan bahwa beliau memiliki keyakinan yang mantap atas setiap langkah-langkah yang dijalaninya. Hal ini juga akan menimbulkan dampak positif ke anggota-anggota yang dipimpinnya. Kenapa? Jika melihat pemimpin yang memiliki optimisme, memiliki wibawa kepemimpinan, sudah pasti anggota-anggotanya akan merasa ternaungi. Anggota-anggotanya akan merasakan bahwa ini adalah pemimpin yang baik bagi kami. Kami tidak akan memiliki celah untuk mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin kami. Hal tersebut sangat memiliki impact positif bagi pemimpin itu sendiri atau bagi anggota-anggota yang dipimpinnya. Seperti itu. Dan berikutnya yang akan saya bawakan adalah kisah Nabi Muhammad yang memiliki hati juga jiwa yang lebar dan luas. Sebagai seorang pemimpin yang baik, tentu saja memiliki hati yang luas, memiliki jiwa yang lebar, jiwa yang lapang adalah suatu keharusan. Kenapa? Karena seorang pemimpin pastilah mereka adalah orang-orang yang berada di atas, terpaan anginnya pun akan lebih kuat. Serangan dari atas kuat, serangan dari bawah kuat, serangan dari tengah pun kuat. Hal tersebut harus menjadikan seorang pemimpin tersebut memiliki jiwa dan mental yang kuat pula. Kenapa? Jika tidak memiliki jiwa dan mental yang kuat, otomatis serangan-serangan tersebut akan menggoyahkan kesabaran, salah satunya kesabaran, menggoyahkan jiwanya, menggoyahkan mental dari seorang pemimpin, yang mana hal tersebut akan menjadikan atau memunculkan dampak buruk bagi kepemimpinan itu sendiri, dan dari buruknya kepemimpinan itu sendiri akan turun ke anggota-anggota yang dipimpinnya. Dan tentu saja hal tersebut akan menjadikan sesuatu yang tidak baik ke depannya bagi organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang semacam itu. Mudah marah, mudah mengatakan kata-kata yang tidak baik, mudah melontarkan cacian, makian, itu akan menimbulkan bad vibes atau suasana yang buruk bagi diri pemimpin itu sendiri maupun anggota-anggota yang dipimpinnya. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan beranjak ke buku karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang memiliki judul Sirah Nabawiyah, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Tentu saja buku setebal ini tidak mungkin kita baca karena 10 menit bukanlah waktu yang cukup, bahkan bisa saja berhari-hari jika membaca atau menelaah kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita akan mengambil sedikit saja. Baik, tadi kembali ke topik, kita akan membawakan terkait jiwa yang lapang, kesabaran yang luas, hati yang luas pula yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ada dua peristiwa di sini yang akan saya bawakan, yaitu peristiwa ketika perang Uhud dan juga ketika perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Taif. Di perang Uhud, singkat cerita, Nabi Muhammad mendapatkan serangan telak dari lawannya. Tombak besi berhasil menembus ke helm besi milik Nabi Muhammad yang menyebabkan sobek di kening Nabi Muhammad, lalu mengucur darah yang cukup deras dari kening Nabi Muhammad. Juga geraham dan juga geraham Nabi Muhammad patah, bibir Nabi Muhammad juga sobek, yang mana hal tersebut pasti akan mengucurkan darah-darah yang luar biasa banyak. Namun hal yang tentu saja tidak kita duga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan justru membiarkan darah tersebut mengucur di wajahnya lalu meneteskan darah yang begitu segar dan begitu banyak itu ke tanah bumi milik Allah. Namun Nabi Muhammad justru menyeka darah-darah tersebut hingga tidak ada satu tetes darah pun yang menyentuh tanah bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut diketahui oleh sahabat Nabi. Lalu ketika perang telah usai, sahabat Nabi itu bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak membiarkan satu tetes darah pun menyentuh tanah bumi milik Allah ini? Jawaban Nabi Muhammad benar-benar di luar dugaan
kita sebagai umat muslim khususnya, juga mungkin orang-orang yang membaca kisah ini. Biasanya kalau orang-orang yang mendapatkan serangan-serangan seperti itu, boro-boro serangan secara fisik, serangan secara verbal pun, pasti orang akan merasa bahwa dia, meskipun dia memang korbannya, tapi dia akan merasa paling tersakiti. Lalu mereka akan menjelek-jelekkan orang yang melakukan serangan secara verbal tersebut, bahkan lebih melakukan serangan-serangan yang lebih brutal kepada si penyerang awalnya. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad justru menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah, aku tidak akan membiarkan satu tetes darah pun tumpah di atas bumi Allah. Kenapa? Karena apabila satu tetes darah tumpah di bumi Allah ini, tanah bumi Allah ini, maka Allah akan mengazab orang-orang yang memerangiku. Hal tersebut benar-benar menjadi salah satu cerminan, dapat dijadikan sebagai cerminan atau sumber pelajaran bagi kita, bahwa seorang pemimpin pun selain harus memiliki jiwa yang besar, harus memiliki pikiran atau cara pandang yang visioner, atau cara pandang yang jauh. Kenapa? Jika saat itu Nabi Muhammad membiarkan darahnya mengucur dan hingga menetes darah tersebut ke bumi Allah, maka Allah akan mengazab seluruh muka bumi orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad, yang mana hal tersebut tentu saja akan membasmi, akan menghilangkan banyak orang yang ada di muka bumi. Tapi hal tersebut tidak dilakukan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yakin akan dari orang-orang yang memeranginya tersebut pasti akan tumbuh atau akan muncul 1-2 orang yang akan menjadi pembela agama Islam yang paling kuat. Dan hal tersebut sudah terbukti dengan munculnya sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid, yang biasa dijuluki pedang bermata 2 milik Rasulullah. Lalu yang berikutnya, biasanya orang-orang yang terkena serangan-serangan secara verbal, karena saat ini adalah era digital, maka banyak sekali serangan-serangan yang didapatkan mungkin melalui komentar yang ada di medsos, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya, menyebarkan hoax atau melakukan ujaran kebencian dan yang semacamnya, pasti akan melakukan hal-hal yang bersifat bisa dibilang lebih kejam, misalnya menyumpahi dengan kata-kata sumpah serapah yang sangat buruk, atau bahkan melakukan penggiringan opini. Bahkan dia sebenarnya sebagai seorang korban di situ, tapi dia tidak menjadikan rasa sakitnya tersebut, sakit hatinya itu menjadi sebuah senjata justru untuk menyerang balik yang lebih kejam kepada si penyerangnya. Hal tersebut tidak berlaku bagi Nabi Muhammad, karena pada perjalanan dakwah Nabi Muhammad yang dilakukan di kota Taif, Nabi Muhammad dilempari oleh batu, dilempari hal-hal yang dapat melukai seluruh sekujur tubuhnya hingga berdarah-darah. Dan pada saat Nabi Muhammad melakukan istirahat setelah lari, setelah dilempari benda-benda tersebut yang melukai tubuhnya, Nabi Muhammad beristirahat. Lalu datanglah 2 malaikat penjaga gunung Taif, lalu mengucapkan hal semacam ini, ya Muhammad, berdoalah kepada Allah agar aku menimpakan dan menghimpit kota Taif menggunakan gunung-gunungnya Allah, agar mereka tahu bahwa hal tersebut adalah agar mereka tahu bahwa jika bahayanya melukai seorang kasih Allah. Tapi bukannya Nabi Muhammad mendoakan hal yang buruk atau justru bilang ya sudah langsung saja ditimpakan saja gunungnya ke kota Taif. Justru Nabi Muhammad bilang kepada kedua malaikat tersebut, wahai malaikat Allah, jangan lakukan hal tersebut, karena aku yakin dari kota Taif ini akan muncul 1 atau 2 pemuda yang dapat menjadi pengembang atau revolusi atau penyebar agama Islam itu sendiri. Dan ada juga sahabat yang muncul atau ilmuwan yang muncul dari kota Taif setelah Nabi Muhammad meninggal. Hal tersebut benar-benar 2 hal ini dapat kita jadikan pelajaran. 2 hal plus 1, 2 hal yang yaitu memiliki jiwa dan hati yang lebar, memiliki mental yang kuat, dan juga pemikiran yang visioner. Kenapa? Karena
Jika pemimpin tidak memiliki hati yang lebar, jiwa dan mental yang kuat, otomatis hal tersebut serangan-serangan yang muncul dari atas, tengah, bawah, samping, kanan, kiri pasti akan menjadikan dirinya lemah, yang mana ketika melemahnya diri itu sendiri akan dilihat oleh anggotanya pun akan terbawa vibes atau perasaan lemah itu sendiri yang dibawa oleh ketuanya atau pemimpinnya. Dan tentu saja hal tersebut akan menimbulkan dampak buruk bagi organisasi yang dipimpinnya. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki jiwa yang penyayang, sifat yang penyayang kepada setiap orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Anies Rashid Baswedan. Anies Baswedan mengatakan bahwa jangan pernah merasa berhasil ketika memimpin sebuah organisasi kalau belum mencintai siapa yang dipimpinnya. Maksud yang siapa yang dipimpinnya ini adalah anggota-anggotanya. Kenapa? Karena kita sebagai pemimpin berada di atas bukan berarti kita benar-benar mutlak berada di atas. Kita memiliki bawahan-bawahan yang harus kita ayomi. Kita memiliki bawahan-bawahan, anggota-anggota yang harus kita lindungi. Harus kita dengarkan cerita-ceritanya. Harus kita jadikan mereka sebagai salah satu rujukan untuk membuat sebuah tatanan-tatanan peraturan di organisasi atau kelompok tersebut. Yang tentu saja hal tersebut jika diterapkan oleh pemimpin yang ada di muka bumi ini, pemimpin daerah misalnya, bahkan pemimpin negeri, pasti akan menimbulkan dampak positif bagi negeri yang dipimpinnya. Kenapa? Sifat demokratis ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Membuat peraturan dengan model bottom to top itu akan lebih baik daripada top to bottom. Kenapa? Jika bottom to top memiliki arti dari bawah untuk ke atas, itu benar-benar menampung aspirasi dari masyarakat, dari anggota atau dari pengikut-pengikut yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Hal tersebut tentu saja akan memunculkan maslahat-maslahat yang baik bagi masyarakat itu sendiri, bagi diri pemimpin itu sendiri juga. Berbanding terbalik jika menggunakan top to bottom. Karena jika menggunakan atau membuat sebuah peraturan yang sifatnya top to bottom, pasti akan menimbulkan runcing ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa? Karena tidak mengetahui terlebih dahulu, tidak survei lapangan apa saja masalah-masalah yang ada yang dialami oleh anggota-anggota yang dipimpin. Hal tersebut tentu saja akan memberatkan atau mengakibatkan ketidakpercayaan dari sebuah anggota yang dipimpin kepada seorang pemimpinnya itu sendiri. Hal ini sering kita jumpai sampai sejauh ini di tanah air kita sendiri, Indonesia. Mereka membuat tatanan negara dengan cara seenaknya. Mereka membuat tatanan negara terlebih dahulu, lalu ketika sudah viral, sudah ramai, mereka baru membatalkannya. Serendah itukah membuat negara ini membuat tatanan atau membuat sebuah peraturan di negara, yang mana peraturan ini sebenarnya adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, yang mana tidak sembarang orang dapat membuat kecuali orang-orang yang memiliki pengaruh atau kuasa. Kedepannya semoga saya berdoa Indonesia ini menjadi negara yang baik untuk masyarakatnya, baik juga untuk pemimpinnya, dijauhkan dari segala keburukan dunia, yang mana keburukan dunia ini tentu saja karena harta, karena wanita. Semoga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.